Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Keraing Tube Channel. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Udara adalah salah satu kebutuhan dasar bagi makhluk hidup, termasuk ayam broiler. Keberadaan dan ketersediaan udara menjadi hal yang sangat vital bagi kehidupan ayam. Saat ayam tidak memperoleh makan dan minum selama jangka waktu tertentu, ayam masih mampu bertahan hidup. Namun tidak demikian adanya dengan udara. Ayam akan mati jika dalam hitungan detik tidak memperoleh udara. Narasi di atas merupakan sebuah gambaran sederhana betapa pentingnya ketersediaan udara dalam jumlah dan kualitas yang baik. Ya, bukan hanya kuantitas atau jumlahnya yang harus sesuai, kualitasnya pun harus memenuhi standar kualitas udara yang baik. Kualitas udara ternyata mempengaruhi kesehatan dan produktivitas ayam broiler. Inilah yang menjadi permasalahan pada peternakan broiler pada saat ini. Ikuti terus video ini, namun sebelumnya silakan subscribe channel ini terlebih dahulu supaya Anda mendapatkan notifikasi tentang adanya video baru di channel ini. Pencemar utama udara kandang. Udara adalah suatu zat yang tidak berwarna dan tidak berbentuk. Kualitas udara yang baik ditunjukkan dari tingginya kadar oksigen atau O2 dan rendahnya kadar karbon dioksida CO2 maupun zat lainnya seperti amonia NH3 dan hidrogen sulfida H2S. Amonia dan hidrogen sulfida merupakan pencemar utama udara dalam kandang ayam broiler. Amonia merupakan gas alkali dan tidak berwarna. Gas amonia ini dihasilkan dari proses pengomposan bahan organik atau dari substansi nitrogen seperti sisa protein atau asam urat yang terdapat dalam feses ayam oleh bakteri ureolitik. Amonia terdapat dalam dua bentuk, yaitu bentuk terikat atau terlarut dalam cairan feses, yaitu NH4OH, dan bentuk gas atau NH3. Gas amonia mempunyai daya iritasi yang tinggi, terutama pada mukosa membran pada mata dan saluran pernapasan ayam. Terlebih lagi bila jarak antar saluran pernapasan ayam dengan feses sebagai sumber amonia begitu dekat, yakni kurang dari 20 cm. Tingkat kerusakan akibat amonia sangat dipengaruhi oleh konsentrasi gas ini. Konsentrasi amonia yang aman dan belum menimbulkan gangguan pada ayam ialah di bawah 20 ppm atau part per million, yaitu 1 per sejuta. Di atas ambang batas aman ini akan menimbulkan efek yang buruk pada ayam, baik berupa kerusakan membran mata dan pernapasan sampai hambatan pertumbuhan. Selain itu, masih ada efek simultan lainnya, yaitu menjadi lebih mudahnya terinfeksi bibit penyakit, terutama yang menginfeksi melalui saluran pernapasan seperti ND, AI,
IB, dan CRD. Hal ini disebabkan adanya kerusakan membran saluran pernapasan yang merupakan gerbang pertahanan terhadap infeksi bibit penyakit. Meski jarang terdengar, hidrogen sulfida merupakan gas beracun yang dihasilkan dari penguraian materi organik seperti feses oleh bakteri anaerob. Gas ini bisa merusak sistem pernapasan ayam dan menghambat sistem enzim. Ayam yang menghirup hidrogen sulfida dengan konsentrasi 2000 sampai 3000 ppm selama 30 menit akan mengakibatkan frekuensi dan volume pernapasan menjadi terganggu dan tidak teratur. Dan ayam akan mati saat menghirup hidrogen sulfida dengan kadar 4000 ppm selama 15 menit. Faktor penyebab peningkatan pencemaran udara. Amonia sebagai pencemar utama kualitas udara akan meningkat apabila bahan baku gas ini tersedia secara melimpah dan diikuti oleh jumlah bakteri ureolitik yang berkembang secara pesat. Kedua kondisi ini akan mudah tercapai jika kondisi fesesnya basah atau lembab. Kondisi ini bisa saja dipicu oleh beberapa faktor penyebab, di antaranya feses yang dikeluarkan ayam basah, manajemen litter yang kurang optimal, kandang terlalu padat, dan sistem sirkulasi udara yang terhambat. Cara meningkatkan kualitas udara. Setelah kita bisa mengetahui dan menganalisis penyebab meningkatnya kadar amonia dalam kandang, maka langkah selanjutnya ialah mencari solusi untuk mengatasi faktor penyebab tersebut, yaitu 1. Memberikan obat dan vitamin. Pemberian obat dan vitamin bertujuan untuk mengatasi infeksi penyakit seperti koksidiosis, kolibasilosis, dan lain-lain. Obatnya antara lain bisa digunakan koksi atau terapi. Obat ini dapat diberikan 2 kali pemberian, yaitu pukul 6 sampai pukul 12 dan pukul 12 sampai 18. Sedangkan malam hari diberi air minum plus vitamin seperti Vita Stress atau air minum biasa. 2. Kualitas pakan yang sesuai. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah kadar garam dan protein kasar. Sesuaikan kadar protein kasar dan garam sesuai dengan kebutuhan ayam. Selain itu, pastikan asupan pakannya juga sesuai dengan standar kualitas pakan. Bisa saja kualitas pakan ayam sudah sesuai, namun karena feed intake yang berlebihan menyebabkan kadar protein dan garam terlalu berlebih. 3. Manajemen liter yang baik. Manajemen liter ini dimulai dari pemilihan bahan liter yang berkualitas seperti kering,
tidak berdebu, mampu menyerap air secara optimal. Yang biasa digunakan adalah sekam. Seringkali yang terlupakan ialah pengaturan ketebalan liter. Setidaknya ketebalan liter pada saat check-in ialah 8-12 cm dengan tujuan agar DOC lebih hangat, feses lebih kering, dan liter tidak mudah menggumpal. Pada 3 hari setelah check-in, lakukan pembolak-balikan liter secara teratur setiap 3-4 hari sekali. Jika liter basah dan menggumpal dalam jumlah sedikit, terutama di sekitar tempat makan, tempat minum, dan di depan pintu, segera ambil dan ganti dengan yang baru. Namun, jika jumlah liter yang menggumpal banyak, alangkah lebih baik jika ditambah liter baru. 4. Atur kepadatan kandang. Kepadatan kandang ideal per 1 meter persegi untuk ayam broiler dewasa ialah 6-8 ekor. Saat awal masa brooding, lakukan pelebaran sekat kandang secara teratur sesuai pertumbuhan ayam sampai seluruh kandang ditempati. 5. Pengaturan sirkulasi udara. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan manajemen buka tutup tirai, penggunaan lantai slat atau panggung, mengatur jarak kandang, dan juga penambahan blower atau kipas. Yang perlu diperhatikan ialah angin jangan mengenai tubuh ayam secara langsung dan kecepatannya sebaiknya tidak lebih dari 2,5-3 meter per detik untuk ayam dewasa, atau kurang dari 0,3-0,6 meter per detik untuk anak ayam. Udara berkualitas merupakan kebutuhan vital bagi ayam. Menjaga dan memanage udara dalam kandang sehingga tetap berkualitas merupakan kunci pencapaian kesehatan dan produktivitas ayam broiler yang optimal. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalam.